Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di tanah air dengan menetapkan Sekretaris Jenderal, Sekjen, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR Indra Iskandar, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR untuk tahun anggaran 2020. Penetapan Indra sebagai tersangka ini tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor, Sprin, Dik 13 Dik. 00 tanggal 1 Januari tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Tak hanya Indra, KPK juga menjerat 6 orang lainnya yang diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara ini. Meski detail peran masing-masing tersangka belum sepenuhnya diungkap ke publik, penetapan ini menjadi bukti bahwa lembaga anti rasuah terus bekerja mengungkap berbagai praktik korupsi, bahkan di lingkungan parlemen yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum dan transparansi. Kasus ini tentu menambah daftar panjang skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Mirisnya, dugaan korupsi ini terkait dengan pengadaan fasilitas bagi anggota DPR, yang semestinya digunakan untuk mendukung kinerja mereka dalam mewakili rakyat. Jika benar terbukti bersalah, ini menunjukkan bahwa masih ada oknum pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan masyarakat. Publik tentu berharap agar KPK dapat mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tak hanya itu, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan masih sangat rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dan reformasi yang lebih transparan agar praktik serupa tidak terus berulang. Jika praktik korupsi di lembaga tinggi negara seperti DPR masih terus terjadi, bagaimana masyarakat bisa percaya pada sistem pemerintahan yang ada? Kini, semua mata tertuju pada proses hukum yang berjalan. Akankah kasus ini diusut hingga tuntas, atau justru berakhir dengan hukuman yang ringan seperti banyak kasus korupsi sebelumnya? Waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, rakyat butuh keadilan, dan korupsi harus diberantas tanpa pandang bulu.